Hai semuanya, perkenalkan nama aku Widya. Hari ini aku mau buat video podcast yang mengangkat tema mengenai peran penting kimia menuju Indonesia Mas 2045. Kimia adalah ilmu yang mempelajari mengenai komposisi, struktur, dan sifat zat, serta perubahan yang dialaminya. Nah, seperti tema yang sudah saya sebutkan tadi, apa sih yang dimaksud dengan Indonesia Emas 2045 itu? Dan apa saja yang dapat mewujudkan Indonesia Emas 2045 tersebut? Pada tahun 2045 mendatang, Indonesia genap berusia 100 tahun alias 1 abad. Nah, pada tahun tersebut, Indonesia sendiri ditargetkan sebagai negara yang sudah maju, modern, dan sejajar dengan negara-negara adidaya di dunia. Bukan hanya target, tapi ada usaha yang terus diupayakan agar bisa sampai ke sana. Inilah yang jadi salah satu alasan munculnya ide, wacana, dan gagasan generasi emas 2045. Nah, generasi emas 2045 sendiri adalah generasi masa depan sebagai sumber daya manusia atau SDM yang perlu mendapat perhatian serius dalam era globalisasi saat ini. Karena generasi emas itu mempunyai peran yang sangat strategis dalam mensukseskan pembangunan nasional. Generasi Emas 2045 sendiri itu merupakan sebuah wacana dan gagasan dalam rangka mempersiapkan para generasi muda Indonesia yang berkualitas, berkompeten, dan juga berdaya saing tinggi. Nah, kita tahu ya kalau misalnya pendidikan di Indonesia ini belum merata gitu. Meskipun pemerintah tuh telah melakukan berbagai upaya dalam meningkatkan akses dan kualitas pendidikan di Indonesia, namun hal ini masih menjadi masalah besar yang masih dihadapi oleh pemerintah. Pada dasarnya pendidikan di Indonesia ini masih menghadapi berbagai tantangan yang harus terus dibenahi dan diperhatikan dari waktu ke waktu. Indonesia yang dikenal sebagai negara dengan bentuk geografi yang luas menyebabkan atau menimbulkan yang namanya ketidakmerataan pendidikan. Jadi ada beberapa faktor yang menjadi alasan atau menjadi penyebab ketidakmerataan pendidikan di Indonesia. Yang pertama itu ada aksesibilitas. Seperti yang saya sudah sebutkan di atas, faktor geografis ini mempengaruhi yang namanya kesenjangan dalam dunia pendidikan. Hal ini itu karena masih banyak daerah-daerah terpencil di Indonesia yang masih belum terjangkau oleh fasilitas pendidikan formal atau bisa kita bilang fasilitas pendidikan yang layak gitu. Nah, infrastruktur yang kurang baik serta kurangnya tenaga pendidik merupakan persoalan pertama dalam menyediakan pendidikan berkualitas di daerah-daerah. Kedua itu kualitas pengajaran. Meskipun sekolah sudah tersedia di berbagai daerah di Indonesia, akan tetapi kualitas pengajaran itu tidak selalu konsisten. Seringkali terjadi yang namanya kekurangan guru serta kurikulum yang digunakan tidak relevan dengan kurikulum yang sudah diterapkan. Dan ini tuh sering kali terjadi di daerah terpencil gitu. Nah, selain itu keterbatasan dalam mengakses daerah tersebut menyebabkan yang namanya penyaluran sarana pendukung seperti buku dan juga fasilitas belajar lainnya tuh menjadi terhambat gitu. Bahkan tak jarang fasilitas yang hendak diberikan ke daerah-daerah terpencil di sana itu tidak sampai ke daerah tersebut gitu. Nah, dalam bidang pendidikan, kimia itu dapat memberikan kontribusi yang signifikan dalam beberapa cara. Yang pertama itu bisa dengan pengembangan kurikulum yang relevan. Jadi, kimia ini dapat menginspirasi pembaruan kurikulum pendidikan dengan memasukkan yang namanya materi yang relevan dengan perkembangan teknologi dan juga industri terbaru. Nah, ini tuh dapat membantu memastikan bahwa siswa itu mendapatkan pendidikan yang sesuai dengan kebutuhan pasar kerja gitu, dan juga bisa dengan peningkatan kualitas pendidikan dengan pelatihan guru, yaitu menyediakan pelatihan berkelanjutan bagi guru kimia agar mereka selalu up to date dengan perkembangan terbaru dalam ilmu kimia dan juga metode pengajaran yang efektif. Selain itu pengembangan sumber daya bisa dengan mengembangkan materi ajar dan alat laboratorium yang modern untuk mendukung pembelajaran yang lebih efektif dan juga interaktif dan praktis gitu. Mendorong penelitian dan inovasi. Nah, ini bisa dengan fasilitas penelitian ya. Jadi meningkatkan yang namanya fasilitas laboratorium di institut pendidikan untuk mendukung penelitian dan eksperimen yang mendalam. Hal ini tuh tidak hanya memperkaya pengalaman belajar, tapi juga dapat mendorong inovasi. Beasiswa dan dukungan ini juga bisa pemerintah sediakan beasiswa dan dukungan finansial ini untuk mahasiswa atau siswa yang berpotensi dalam bidang kimia sehingga mereka dapat berkontribusi pada penelitian dan juga pengembangan. Mungkin itu sekian dari saya. Mohon maaf bila ada salah kata. Kita jumpa lagi di podcast berikutnya. Bye bye.